Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di dunia ini ada penghargaan namanya itu adalah Darwin Awards ya. Itu adalah penghargaan buat orang yang, maaf aja teman-teman, meninggal dengan cara yang paling gak masuk akal, yang sebenarnya tuh bisa banget dihindari kalau mereka pakai logika sedikit aja. Di video kali ini kita bakal bahas daftar kematian paling konyol yang pernah tercatat dalam sejarah ya. Siap-siap geleng-geleng kepala semuanya teman-teman. Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Nomor 11. Samsak listrik buatan sendiri. Di bulan Agustus 1999 lalu ada cowok bernama Ian yang mendadak meninggal tuh dengan cara terbodoh di dunia ini. Kenapa? Sebagai konteks nih, Ian ini tuh adalah orang itu rajin nge-gym dan juga sekaligus teknisi listrik profesional. Nah, jadi di hari itu, rencananya pria ini pengen bikin satu ruangan khusus menjadi tempat gym pribadi dan berusaha masang samsaknya digantung pakai rantai besi ke plafonnya. Harusnya aman-aman aja kan? Nah, masalahnya setelah selesai masak dan juga nongkrong sama sepupunya, Ian tuh mau pamer setup barunya itu teman-teman dengan penuh percaya diri. Dia langsung lah gaya mau nonjok samsak gitu ya. Tapi entah karena capek ataupun gak hoki, apesnya nih pukulannya tuh meleset sedikit dan tangannya malah nyentuh rantai besi di bagian atas yang sebenarnya sudah dialiri sama listrik. Alhasil sekali sentuh langsung kesetrum tuh dan dirinya pun juga meninggal dunia tanpa aba-aba. Semua orang bingung lah, kok bisa samsak tuh nyetrum? Waktu dicek ternyata ada kesalahan instalasi fatal teman-teman. Rantai besi itu nempel sama kabel listrik aktif yang dia pasang sendiri. Ironis banget ya, nyawanya meninggal karena keahliannya sendiri tuh teman-teman. Nomor 10. Duel skuter Satria. Dua mahasiswa di Taiwan yang harusnya tuh cuma ketemuan malam-malam, minum sedikit dan juga ngobrol ngalur ngidul, malah berujung meninggal dunia tuh karena kejadian paling bodoh. Jadi ceritanya begini teman-teman. Waktu sambil ngobrol itu, mereka tuh akhirnya tahu kalau mereka tuh naksir cewek yang sama di kampus. Nah, bukannya nyelesain masalahnya tuh kayak orang normal dengan nunggu keputusan si cewek atau adu pancong gitu kek. Mereka tuh malah mau duel naik skuter dong. Aturan duel itu pun juga sebenarnya cukup simple. Jadi mereka tuh bakal ngebut lurus ke arah satu sama lain dan siapa yang belok duluan bakal dianggap kalah. Masalahnya dua mahasiswa ini ternyata sama-sama punya ego yang tinggi tuh. Sehingga dua-duanya ngegas dengan kecepatan 80 km per jam, lalu nggak ada yang pakai helm dan berujung nabrak satu sama lainnya. Dua-duanya tewas di tempat teman-teman dan nggak bisa ditolong sama sekali oleh tim medis ya. Nah, yang lebih nyeseknya lagi, waktu si cewek yang jadi rebutan itu ditanya, ternyata dia nggak suka sama dua-duanya guys. Aduh, ini mah namanya definisi mati konyol sia-sia nggak sih? Nomor 9. Kepala botak dikira batu. Bayangin deh kalau kalian nih teman-teman adalah orang paling jenius di zaman kalian tuh. Ya selevelnya Steven Spielberg yang Yunani kuno lah. Tapi tahu nggak mati itu bukan karena perang ataupun sakit, melainkan ketiban sama kura-kura dari langit. Inilah nasib apesnya si Aeschylus, si bapak tragedi Yunani di tahun 456 sebelum Masehi. Jadi teman-teman, dia itu sebenarnya tuh lagi santai duduk di luar ya. Dan kebetulan kepalanya itu tuh botak licin banget sampai mengkilap kena matahari. Nah, di atas langit ada seekor elang yang kemungkinan adalah jenis Lammergeiger yang lagi bawa kura-kura buat makan siang. Burung jenis ini punya habit mencain cangkang mangsanya dengan cara dijatuhin ke batu keras ya. Nah, si elangnya siwar tuh teman-teman. Dia ngira kalau kepala botak yang glowing itu adalah batu kali. Alhasil, kura-kuranya di drop tuh persis di atas kepalanya sang bapak. Bukan cuma ngebuat cangkangnya aja yang pecah ya, tapi tengkorak pria ini pun juga ikut remuk guys. Absurd banget sih ini. Nomor 8. Granat pembersih cerobong. Kalian tahu kan kalau rumah-rumah orang-orang luar tuh ya suka ada cerobongnya biar bisa dipakai nyalain api pas musim dingin. Nah, di tanggal 13 Januari 2005 lalu, ada pria bernama Marco yang niatnya tuh pengen bersihin cerobong asap di bengkel tempat kerjanya itu. Baik banget kan? Masalahnya pria berumur 55 tahun ini awalnya nggak bersihin itu pakai sapu yang kependekan teman-teman. Sehingga dia tuh nggak bisa ngejangkau secara keseluruhan. Terus entah dari mana idenya berasal, Marco tuh malah milih buat tetap ngelanjutin namun menggunakan bantuan granat. Jadi rencananya tuh dia tuh mau ngelas sapu sama granatnya biar bisa ditarik naik turun di dalam cerobongnya.
Logikanya sih mungkin bener ya biar kuat, tapi dia lupa sama satu hukum fisika dasar. Api las nih ditambah dengan bahan peledak ya sama dengan kiamat kan. Begitu alat lasnya tuh yang super panas itu nyentuh besi granat, Maceo di dalamnya tuh langsung bereaksi teman-teman. Granatnya meledak seketika. Marco-nya tewas juga di tempat tuh. Namun plot twist-nya, serobong asap itu malah utuh, nggak lecet sedikit pun dong. Nomor 7. Pengorbanan pengacara. Namanya juga pengacara ya kerjaan sehari-harinya memang harus ngebuktiin orang tuh nggak bersalah kan. Jadi ceritanya di tahun 1871 lalu di Ohio, pengacara bernama Clement Vallandigham lagi membela kasus pembunuhan tuh di mana kliennya dituduh nembak orang padahal menurut teorinya itu adalah hasil ulah si korban sendiri. Nah, tapi yang konyol adalah si Clement ternyata berusaha ngebuktiin teorinya itu dengan praktek langsung di ruang sidang, teman-teman. Bayangin, dengan pedenya dia tuh ngambil pistol yang dikira tuh kosong, terus pas lagi ngejelasin, pistolnya ternyata ada pelurunya. Dan Clement pun ngetembak di bagian perut di depan hakimnya. Ya, walaupun cara ini memang ngebuktiin kalau korban tuh bisa nembak diri sendiri secara nggak sengaja, tapi sayangnya Clement gak bisa ngelihat kliennya dibebaskan dari tuduhan hukum karena dia berujung meninggal dunia 12 jam setelah dibawa ke rumah sakit ya. Nomor 6. Tidur di atap hotel. Setelah minum-minum, kadang pemikiran orang tuh memang suka aneh-aneh sih. Tapi gak ada yang nyangka deh kalau di bulan Maret tahun 2000 lalu, pemikiran cewek dan juga pacar yang abis mabok-mabokan itu malah berujung mengambil nyawa si ceweknya. Jadi begini ceritanya. Setelah minum, mereka tuh mikir kalau atap hotel itu adalah tempat yang paling nyaman buat tidur ya. Mereka bawa bantal, bawa selimut, terus manjat pagar pembatas dan berujung rebas seperti lagi piknik malam. Nah, masalahnya pas lagi tidur nyenyak, ternyata si cewek tuh sempat kegeser sedikit, lalu berujung kepleset dari tepi atap sampai jatuh ke jalan di bawahnya. Gak sempat teriak minta tolong, gak sempat buka mata, dan cowoknya pun juga masih tidur nyenyak. Tapi si cewek udah pindah alam guys. Bener-bener ya, satu keputusan bodoh bisa bikin hidup kalian tuh berubah 180 derajat teman-teman. Nomor 5. Lampu lava di atas kompor. Pernah dengar istilah orang sabar desa yang Tuhan? Nah, kebalikannya kejadian sama cowok bernama Philip di tahun 2004 ya. Waktu itu dia lagi gabut pengen nyalain lava lamp di kamarnya ya. Nah, buat yang belum tahu, itu tuh adalah lampu warna-warni yang punya gelembung-gelembung di dalamnya gitu teman-teman. Masalahnya, lampu hias kayak begitu tuh butuh waktu lama banget buat panas, biar lilin dalamnya tuh gerak-gerak secara cantik. Masalahnya, karena dia tuh gak sabaran nunggu gelembungnya tuh muncul, alhasil dia taruhlah di atas kompor yang lagi panas. Aduh, dia lupa sama hukum fisika dasar teman-teman. Padahal lampu lava itu tuh cuma didesain bisa tahan suhu sekitar 40 derajat Celcius aja. Dan kalau pakai kompor berarti kan lebih panas daripada itu ya. Lava lamp itu soalnya wadah kaca tertutup yang didesain cuma buat nahan panas lampu bohlam kecil dan bukan buat api kompor yang panasnya tuh ratusan derajat. Alhasil dalam waktu singkat lampunya meledak dan juga kaca berterbangan ke segala arah sampai akhirnya berujung nembus ke jantungnya Philip. Dia tewas ketika di dapur teman-teman, cuma gara-gara nggak sabar nunggu lampunya panas. Bener-bener definisi life hack pembawa maut ya. Nomor 4. Pintu darurat bis. Sebagai perokok berat, kalau berjam-jam tukang rokok, ya pasti mulut rasanya asem banget ya. Nah, kebetulan cewek berusia 43 tahun ini, ceritanya tuh mutusin buat pergi dari Glasgow ke London pakai bis dengan total perjalanan 12 jam ya teman-teman. Bis yang dinaikinya pun juga nyatanya punya peraturan ketat buat nggak ngebolehin penumpang tuh ngerokok di dalam sana. Dan pas bis berhenti pun nggak ngebolehin penumpang pada turun. Ya, gara-gara inilah waktu bisnya tuh jalan lagi, dirinya mulai ngamuk tuh teman-teman. Lalu teriak dan juga maksa pengen keluar buat ngerokok sebatang saja. Masalahnya, waktu itu bisnya tuh sudah melaju di jalan tol utama. Dan karena otak itu sudah kepikiran nikotin, dan juga nikotin terus, tanpa pikir panjang dia pun juga ngebuka pintu darurat bisnya. Waktu mobilnya ini nih lagi melaju sekitar 100 km per jamnya teman-teman. Hasilnya tahu nggak apa? Begitu pintu kebuka, tekanan angin dari luar yang super kencang langsung nyedot tubuhnya keluar kayak di film action. Tragisnya, dia jatuh tepat ke kolong roda bis dan juga tewas seketika. Gila ya, cuma karena nggak sabaran pengen ngerokok, ujung-ujungnya malah dibayar pakai nyawa loh. Nomor 3.
Anjing jatuh membunuh 3 orang. Pernah lihat anjing pudel yang lucu nggak? Jangan salah ya, di tahun 1988, seekor pudel bernama Kachi di Buenos Aires pernah nggak sengaja jadi pembunuh berantai loh. Jadi waktu itu, Kachi lagi main di balkon lantai 13 dan apesnya dia terpleset jatuh ke bawah. Di trotoar bawah ada nenek usia 75 tahun tuh bernama Marta yang lagi jalan santai aja. Nah masalahnya, Kachi jatuh tepat di atas kepalanya si Marta. Keduanya yaitu anjing dan juga si nenek tewas seketika di tempat teman-teman. Pada saat kejadian itu, ada wanita bernama Edith Sola yang ngelihat kejadiannya dan penasaran serta lari mau nolongin. Sialnya karena mungkin saking shock dan juga nggak fokus ngelihat jalan, dia malah ketabrak bis kota yang lagi lewat. Belum kelar di situ juga tapi teman-teman, ada satu kakek yang ngelihat semua kekacauan berdarah itu dan saking kagetnya dan juga stresnya ngelihat pemandangan horornya, si kakek langsung kena serangan jantung di tempat dan meninggal di jalan menuju ke rumah sakit. Gila ya, gara-gara satu anjing jatuh, 3 nyawa melayang secara estafet teman-teman. Nomor 2. Lempar batu dari mobil. Pernah dengar istilah hukum fisika tuh nggak bisa disogok? Nah, suatu malam di pinggiran kota Ohio yang sepi, ada 4 cowok muda tuh keliling naik minivan, belajar hal itu dengan cara yang paling tragis. Suatu malam di bulan Agustus, mereka tuh keliling naik mobil van butut sambil ngelemparin batu ke kotak surat orang. Kebetulan, Kevin yang baru berusia 21 tahun ngerasa kalau lempar dari jendela tuh kayak terkesan kurang niat gitu. Alhasil, dia pun ngegeser pintu samping minivannya pas mobilnya tuh berjalan. Dan posisi badannya pun berdiri setengah keluar buat ngelempar dengan maksimal. Masalahnya, dia ngelupain hukum gerak fisika teman-teman. Soalnya waktu dia ngayun, bukan cuma batunya aja tuh yang kelempar, tapi badannya pun juga ikut mental. Kevin pun juga langsung jatuh keras ke aspal dan juga tewas seketika. Aduh, tragis ya. Nomor 1. Kepala di lift darat. Dari judulnya aja, gue jamin kalian tuh sudah bisa nebak lah ya seberapa bodoh kelakuan orang yang satu ini kan. Jadi di bulan Juli tahun 2007 di Meksiko itu, ada cewek berusia 24 tahun bernama Jessica yang ceritanya lagi workout di hotel. Nah, entah kenapa, dia tuh pengen manggil orang yang ada di lantai bawah tapi lewat lift service yang lagi kebuka. Padahal nih, kalau dipikir-pikir, misalkan aja dia tuh pinter sedikit ya teman-teman. Kalau aja dia juga milih dengan cara telepon ataupun teriak dari tangga biasa, harusnya mah nggak ada kejadian ini. Tapi karena dia tuh ngejulurin kepalanya dan juga nggak sadar kalau liftnya tuh lagi naik ke atas, ya kepalanya langsung kena hentaman lah dan juga nyawanya pun juga hilang dalam sekejap. Memang ya namanya jalan pintas tuh bisa merugikan hidup kalian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.